Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Ini ada roti, kok bisa menul-menul begini ya? Rotinya lembut ya, lembut, harum dan tidak seret jika dimakan ya. Bagaimana sih cara membuatnya? Ayo kita simak bersama, sahabatku. Bisa untuk ide jualan di rumah. Bahan-bahan bisa dipilih ya, bisa premium dan biasa. 260 gram terigu cakra kembar. Saya mau bikin 2 resep, jadi 260 gram 2 kali ya. Ini saya ayak dulu. Saya kasih rongga di tengah seperti ini, kemudian saya lanjut susu bubuk, saya saring 60 gram. Bread improver 4 gram dan ragi instan 6 gram saya campur. Ragi instan saya menggunakan yang premium ya, seperti ini. 2 bungkus SKM, 2 sendok makan madu ya. Saya menggunakan madu super propolis dari Kalimantan. 2 butir telur utuh, 80 gram gula pasir, susu UHT 130 gram saya tuang, saya aduk dan ratakan menggunakan spatula lebih sampai setengah kalis. Saya tambahkan 1 sendok teh vanila dan saya tambahkan juga 1 sendok teh esens rasa pandan supaya nanti rotinya itu lebih cantik dan harum ya. Diaduk kembali, tambahkan sepucuk garam dan margarin 60 gram, bisa juga dengan butter ya supaya hasilnya tuh lebih harum. Kemudian lanjut saya mixer dengan kecepatan nomor 3 ya. Di mixer sampai kalis, adonan sampai kalis, kira-kira durasi sekitar 10 menit ya, tergantung mixer masing-masing. Jika adonan nanti hasil akhirnya masih lembek, bisa ditambahkan terigu sedikit ya, sekitar 50 gram. Adonan sudah kalis, tidak lengket, kemudian saya matikan mesin mixernya. Lanjut saya cek dulu ya kekalisan adonan. Jika sudah membentuk window pane seperti ini atau lapisan tipis, tandanya sudah jadi ya. Langsung pindahkan ke papan kerja ya di bawah, dan kita oles dulu menggunakan minyak supaya tidak lengket saat kita giling. Saya bulat-bulatkan dulu menjadi bola supaya padat, dan saya istirahatkan selama 15 menit. 15 menit sudah saya buka, kemudian lanjut saya bulat-bulatkan dulu, saya padatkan dulu adonan, kemudian akan saya bagi menjadi 2. Adonan dibagi 2 sama besar. Lanjut saya timbang, masing-masing mendapatkan 555 gram. Ada yang 556 ya. Setiap bagian akan saya bagi lagi menjadi 3 ya. Jadi tadi 556 dibagi menjadi 3, menghasilkan 185 sampai 189 ya. Lanjut saya bulat-bulatkan lebih dulu supaya adonan menjadi padat. Total adonan dibagi menjadi 6 bagian ya, masing-masing ada yang 185, ada yang 189 gram ya. Saya ambil 1 bagian, kemudian sisanya saya tutup menggunakan kain bersih supaya tidak kering adonannya. Kemudian saya giling menggunakan roll pin begini ya. Giling menjadi pipih, kemudian dibalik,
bagian atas dipindah ke bawah dan bawah ke atas, dan kita gilas lagi, kemudian kita pipihkan lagi ya menggunakan roll pin. Prosesnya sama ya, digilas, kemudian bagian yang kasar kita balik ke bawah, yang halus bagian di luar, kemudian kita roll ya rotinya, adonannya kita roll seperti ini. Setelah adonan di roll seperti ini, kita rapatkan ya bagian pinggir-pinggirnya supaya saat di open dia tidak akan membuka. Lakukan dengan proses yang sama ke adonan yang lainnya. Setelah semuanya rapi, kita masukkan ke loyang yang sudah dioles margarin dan ditaburi dengan tepung terigu supaya nanti hasilnya mudah untuk dikeluarkan ya rotinya. Loyang saya tutup ya untuk diistirahatkan sampai mengembang. Adonan diistirahatkan sekitar 1-2 jam tergantung cuaca ya. Ini sudah sampai 1,5 jam ya. Kita cek dulu, ternyata belum mengembang ya, soalnya cuaca masih mendung. Jadi saya tutup kembali. Saya cek lagi, satunya belum apa-apa ya, ini lagi terakhir. Jadi saya simpan lagi untuk diistirahatkan supaya mengembang. Ini karena saya menggunakan ragi instannya sedikit, jadi mengembangnya lebih lama. Kita cek lagi ya, ini sudah 2,4 jam ya, dan sudah mulai mengembang. Kemudian lanjut saya oles dengan kuning 1 butir kuning telur dan 1 sendok susu ya, saya menggunakan susu UHT. Saya oles-oles di atas adonan seperti ini supaya nanti hasilnya tidak kering saat di oven. Yang satu siap kita open ya, dan yang satu lagi ini belum ya, kita tutup kembali, tunggu dia mengembang. Sebelumnya oven sudah kita panaskan, jadi tidak kempes nantinya ya. Saya menggunakan api kecil cenderung sedang ya. Biasanya roti sobek di oven tangkring saya 60 menit ya, ini sudah ada 2 ya. Jadi yang dibuka sama yang ditutup loyangnya kita lihat nanti ya. Karena saya lupa penutup loyang tidak diberi olesan margarin dan tabur terigu ya, jadi hasilnya rusak seperti ini bagian atas, dan langsung panas-panas saya beri margarin ya supaya hasilnya nanti tidak kaku, tidak keras ya. Bagian kulit panas-panas diberi margarin kayak gini, nanti hasilnya dia akan lunak, lemes, tidak kaku. Hasilnya menul-menul rotinya, ini dia. Nanti tunggu satu lagi. Dan ini dia, yang satunya sudah mateng ya, kita ambil dari oven, kita buka. Buat saya ya, loyang yang terbuka dengan yang tertutup itu malah bagus yang terbuka ya. Saya malah seneng yang masih kebuka kayak gini daripada yang ditutup, gak bagus. Jadi hasilnya itu lebih mengembang ya, dia mengembang bebas. Ini mumpung masih panas, langsung saya oles dengan margarin. Jadi nanti hasil kulitnya itu lebih lemes, tidak keras. Silahkan untuk sahabat-sahabatku yang mau pesan ini roti sobek, roti tawar, roti isi, boleh ya, langsung chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.